Halo sahabat kemas.com, perkenalkan nama saya Dira. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, tentunya secara virtual, yaitu Dr. Lili Mutiara, MHA, MKT. Beliau merupakan Direktur Utama dari Rumah Sakit Murni Teguh Medan. Halo dok, apa kabar? Halo, baik. Enaknya saya manggilnya apa nih dok? Dokter Mutiara kah? Siap, apa aja boleh. Baik dok, perkenalkan nama saya Dira. Hari ini kami pertama-tama mengucapkan terima kasih dulu kepada Dokter Mutiara karena telah menyempatkan waktunya sudah mau ngobrol-ngobrol dengan kompas.com. Terima kasih Dira dikasih kesempatan untuk bisa diskusi di sini. Kiranya ini bermakna untuk kita semua. Amin. Nah dok, selama pandemi COVID-19 ini mungkin pasien kanker paru yang biasanya harus berobat rutin ke rumah sakit mungkin mengalami kesulitan, entah mungkin khawatir keluar rumah begitu sehingga pengobatannya terhambat. Apakah ada contoh nyatanya dok sehingga pasien menjadi terhambat pengobatannya? Untuk masa-masa pandemi semua sebenarnya terpengaruh. Lebih banyak kita anjurin untuk stay at home. Sama juga pasien-pasien kanker paru. Mereka juga lebih nyaman stay at home. Tapi sebenarnya itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Mereka tidak boleh delay pengobatan karena kanker itu terus tumbuh. Kalau kita tidak tangani dengan cepat, maka akan tambah parah dan jika sampai stadium yang lebih lanjut, udah kita susah tangani. Kemudian dok, yang ingin saya tanyakan mengenai dampak spesifik bagi pasien kanker paru. Jika tertunda pengobatannya, apakah akan berpengaruh pada kesehatannya menjadi memburuk atau bagaimana dok? Kalau kena kanker paru sama seperti kanker yang lain, pertumbuhan selnya itu sangat cepat. Jadi jika kita menunda pengobatan, maka yang dari stadium awal bisa menjadi makin parah sampai stadium lanjut. Jika kita tidak obati dengan cepat, maka penanganan yang tadinya bisa sempurna jadi tidak sempurna. Pengobatan yang bisa lebih cepat jadi pengobatan lebih lambat lagi. Oleh karena itu, jika kena kanker paru, tidak boleh menunda-nunda pengobatan. Atau kanker yang lain juga sama. Apakah di masa pandemi ini ada alur khusus untuk konsultasi yang direkomendasikan bagi pasien kanker paru, dok, di rumah sakit? Kalau di rumah sakit kami sudah ada telemedicine, bisa konsultasi online, juga bisa datang ke rumah sakit dengan by appointment yang sangat cepat, yaitu online, bisa WhatsApp, bisa SMS, telepon, atau bisa melalui aplikasi di rumah sakit Murni Teguh. Sehingga bisa membuat appointment yang cepat dan tepat, jadi mereka datang tepat waktunya, ditangani tepat waktunya, dan pulang tepat waktunya. Tidak berkerumun di rumah sakit dan tidak mengurangi kontak-kontak dengan orang penderita yang lain, kemungkinan untuk kena COVID itu lebih sedikit. Dan di rumah sakit juga alur-alurnya sudah siap. Dari mulai antrian di depan sudah ada line-line yang harus jarak jauh, dan juga begitu saat mereka masuk harus ada ukur tubuhnya, ada juga tersedia hand wrap yang tersedia, mereka wajib cuci tangan, dan setelah masuk ke rumah sakit juga jarak duduknya juga jauh-jauh, dan biasanya kita upayakan pasien tidak lama di rumah sakit, bisa cepat dapat konsultasi dan bisa cepat juga diperiksa dan pulang dengan cepat. Yang paling penting pada awalnya mereka bisa pakai fungsi dengan telemedicine, dengan video call, dengan chat, mereka bisa konsultasi dengan dokter. Kalau tidak perlu ke rumah sakit, kita bisa kirim obat sampai ke rumah. Jadi itu adalah hal-hal yang mempermudah dan mengurangi crowded di rumah sakit dan bisa kami dengan baik. Pasien-pasien tidak perlu datang ke rumah sakit, sudah bisa dapat diagnosa yang baik. Tapi itu hanya pasien tertentu, tidak bisa semua. Tidak perlu ronsen, kita harus datang ke rumah sakit. Tapi hanya periksa darah, kita siapkan home care, datang perawat ke rumah untuk ambil darah dan periksa, dan hasil di-share melalui aplikasi. Itu adalah kemudahan-kemudahan yang kita buat sehingga mengurangi crowd di rumah sakit. Jadi kontak dengan yang sesama juga berkurang. Jadi disarankan sebisa mungkin jika memang tidak perlu ke rumah sakit, bahkan ada home care begitu ya dok. Jadi
untuk mengurangi crowded di rumah sakit juga bagi pasien. Diagnosa kanker paru sendiri, jenis pemeriksaan apa saja dok yang perlu dilakukan? Untuk diagnosa sakit kanker paru, pertama-tama kita harus dari anamnesa, ada keluhan misalnya sering batuk dan terasa sesak. Jika ada anamnesa, kemudian kita memeriksa fisik menunjukkan ada ciri-ciri ada bising-bising yang berbeda di paru-paru, maka kita akan lakukan CT scan atau thorax photo. Dari sana, jika kita melihat ada massa, kita akan memasang kontras. Kontras kita suntik ke tubuhnya sehingga ada nampak pembuluh darah yang berlebihan menuju ke benjolan yang ada di paru, sehingga kita bisa diagnosa itu kemungkinan itu adalah kanker paru. Untuk diagnosa pasti kita akan lakukan jika ada cairan di paru-parunya, kita ambil cairan paru-parunya, kita lakukan PA. Jika tidak ada cairan, kita bisa dengan CD guided, kita ambil ke dalam, ambil cuplik sedikit jaringan dan dilakukan PA untuk pastikan apakah itu kanker atau tidak. Kadang-kadang TBC juga ada benjolan, yaitu jamur juga bisa ada benjolan. Untuk diagnosa pasti biasanya kita harus lakukan biopsi paru. Tapi kadang-kadang dari CT scan sangat jelas, yaitu pembuluh darah yang menuju ke sana sangat banyak. Karena kanker itu memang rakus, maunya makanannya banyak, jadi sehingga pelebaran pembuluh darah banyak ke sana. Dan dari kontras kadang-kadang bisa jelas juga. Pada masa ini, kita pertama yang kita singkirkan adalah COVID-nya dulu, baru kita lihat ke penyakitnya, kankernya. Perubahan tetap ada. Mengenai metode pengobatan di Indonesia, apa saja sih dok metode pengobatan kanker paru yang tersedia di Indonesia? Sebenarnya pengobatan kanker paru di Indonesia dengan seluruh dunia tidak berbeda. Singapura, Penang, Amerika semuanya protokolnya sama. Karena kita pakai protokol ada dua, ada Eropa atau Amerika. Kalau di Imuniteku kita pakai NCCN itu dari Amerika. Pertama, kalau early stage tumornya masih lokalisasi, kita bisa dengan operasi paru-paru. Kita buang kankernya. Kalau itu stadium 1, kalau udah stadium 2 atau 3, biasanya kita lakukan kemoterapi. Kalau kemoterapi, kalau untuk lanjut atau bisa juga kasih targeted terapi, dan kemudian yang paling baru yaitu imunoterapi. Mengenai imunoterapi dok, ini sesuatu yang baru bagi saya, bahkan mungkin untuk sahabat kompas.com mendengar mengenai imunoterapi ini. Sebenarnya bagaimana sih dok cara kerja dari imunoterapi ini, dan apakah ada keunggulannya dibandingkan metode pengobatan yang tadi dokter sudah sebutkan? Ya, sebenarnya pengobatan imunoterapi adalah pengobatan yang basic. Setiap orang itu punya daya tahan tubuh. Jika ada kuman yang masuk ke dalam tubuh kita, maka ada sel-sel daya tahan tubuh imun kita yang bisa menyerang dan juga bisa memusnahkan virus-virus, kuman-kuman atau sel-sel yang tidak baik. Pada penderita sel kanker juga sama. Jauh lebih nyaman kita dengan pengobatan imunoterapi. Karena sel-sel normal tidak terganggu, jadi hanya sel kanker yang dibunuh, maka life daripada pasien itu yang menerima pengobatan jauh lebih nyaman dan lebih enak. Keluhan-keluhan side effect-nya lebih sedikit. Pengobatan imunoterapi memang relatif baru, hanya beberapa tahun ini. Di Rumah Sakit Imuniteku kami sudah lama melakukannya, sudah hampir 3 tahun kami melakukannya. Di kota-kota di Indonesia kayak seperti di Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, semua sudah ada pengobatan imunoterapi ini. Jadi memang tersedia di beberapa kota di Indonesia dok, Jakarta, Jogja, Medan, begitu. Jadi tidak Jakarta sentris begitu ya dok, nggak hanya ada di Jakarta aja, sehingga pasien bisa mengakses pengobatan ini. Dan apakah ada success story-nya dok, pasien yang sudah melakukan imunoterapi ini? Mungkin tadi dokter bilang di Rumah Sakit Murni Teguh Medan udah 28 bulan ya dok, pasien melakukan imunoterapi. Apakah terlihat efek sampingnya, jadi kualitas hidupnya membaik begitu? Ya, kami punya history pasien yang pernah dapat imunoterapi sampai 28 kali.
Dan selama dia dapat pengobatan, hidupnya seperti orang biasa, jalan sendiri, pulang sendiri, jadi quite bagus, kualitas of life-nya sangat bagus. Jadi side effect yang ditemukan itu tidak parah, tidak berat, jadi dia bisa hidup seperti biasa. Kadang-kadang juga permisi boleh jalan-jalan ke luar negeri. Jadi itu adalah pasien kanker paru yang sudah stadium 4. Oh begitu dok. Ya. Dan bahkan beliau stadium 4 yang memang mungkin dikatakan sudah parah begitu, tapi dengan imunoterapi ini beliau malah menjalankan aktivitasnya seperti biasa ya dok? Iya benar. Jadi walaupun dia stadium 4, selama pengobatan kehidupannya sangat nyaman dan seperti orang biasa sampai bisa jalan-jalan. Terima kasih banyak Dokter Mutiara. Hari ini saya mendapat insight yang banyak sekali mengenai terutama pengobatan kanker paru di Indonesia, dan tadi utamanya imunoterapi begitu, karena itu hal yang baru bagi saya dan mungkin untuk sahabat kompas.com yang lain. Terima kasih juga kepada kompas.com yang sudah memberi waktu kepada saya dan saya bisa sharing bersama. Semoga bermakna untuk yang lain. Untuk sahabat-sahabat kompas.com juga salam sejahtera untuk kita semua. Jaga jarak, cuci tangan, jaga stamina, kita bebas COVID. Indonesia lebih cepat bebas COVID. Baik teman-teman sahabat kompas.com, semoga teman-teman bisa jaga kesehatan selalu. Dan tadi Dokter Mutiara juga udah bilang, kita harus jaga daya tahan tubuh kita supaya kita tidak terserang penyakit apapun ya dok, tidak hanya COVID-19 saja. Saya Dira dari kompas.com, pamit undur diri. Terima kasih.